Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Build Execute. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan video yang membahas tentang penerapan IoT serta konsep layer architecture atau arsitektur berlapis dalam pengembangan sistem teknologi modern. Sebelumnya kami sini dari saya sendiri dan Sidik NIM 4 dan Brahmanti Alfa jadi NIM 95. Arija Rizky NIM 108. mungkin selanjutnya materi akan disampaikan oleh Baik, salah satu contoh penerapan IoT dapat ditemukan pada sistem monitoring dan kontrol nutrisi tanaman hidroponik secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk membantu petani dalam memantau kondisi larutan nutrisi secara lebih efisien dan akurat. Pada sistem tersebut digunakan mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data sekaligus menghubung ke jaringan internet. Beberapa sensor digunakan untuk memantau kondisi larutan nutrisi. Sensor DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu larutan. Sedangkan sensor TDS digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi nutrisi dalam air. Data dari sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirim melalui jaringan Wi-Fi sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real-time melalui platform IoT. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui kondisi nutrisi tanaman kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dan Selain merupakan teknologi IoT, sistem ini juga dilengkapi dengan aktuator seperti pompa air dan kartun yang berfungsi untuk mengatur aliran larutan. Ketika kondisi nutrisi sesuai dengan telah ditentukan, sistem dapat melakukan penyesuaian secara otomatis sehingga kebutuhan tanaman tetap terpenuhi. Nah, pengembangan sistem IoT seperti ini biasanya menggunakan pendekatan layer architecture atau arsitektur berlapis. Pendekatan ini membagi sistem menjadi beberapa lapisan yang berbeda sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Dalam berbagai penelitian, arsitektur IoT dapat terdiri dari beberapa lapisan, seperti perception layer, network layer, processing layer, application layer, dan business layer. Setiap lapisan memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengolahan data sensor, pengiriman data melalui jaringan, pemrosesan data, hingga penyediaan layanan bagi pengguna. Konsep arsitektur berlapis juga digunakan pada berbagai bidang teknologi lainnya. Contohnya seperti quantum computing dan Internet of Things. Dengan memisahkan fungsi sistem ke dalam beberapa lapisan, pengembangan teknologi dapat dilakukan secara lebih modular, fleksibel, dan juga mudah dalam proses pengembangan. Oke, selain itu, pendekatan ini juga membantu meningkatkan skalabilitas dan keamanan sistem, karena setiap lapisan dapat dikembangkan atau diperbarui tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Secara keseluruhan, penerapan IoT yang didukung oleh konsep layer arsitektur memungkinkan terciptanya sistem yang otomatis, efisien, dan terintegrasi. Contoh pada sistem hidroponik menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat membantu proses pemantauan dan pengelolaan tanaman secara real-time melalui jaringan internet. Dengan pengembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan IoT dan arsitektur berlapis diperkirakan akan semakin luas digunakan di berbagai bidang termasuk pertanian, transportasi industri, dan berbagai sistem cerdas lain. Jadi dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arsitektur ini sangat bermanfaat bagi sistem IoT karena dapat membuat sistem IoT itu menjadi lebih baik dan makin efisien. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kami dari Komite Eksekutif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kembali. Sudah.